Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlania Dusut dengan NIM 2423812031. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil praktikum dari mata kuliah struktur dan sifat kayu berupa pengenalan bahan bangunan mengenai survei dan wawancara di toko penjualan kayu. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis kayu, lapangan di mana berupa ukuran kayu, serta fungsi penggunaannya dalam konstruksi bangunan. Tujuan dari kegiatan survei ini adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis kayu yang dijual di toko bangunan. Yang kedua adalah mengetahui ukuran kayu berdasarkan penggunaannya. Dan yang ketiga adalah mengetahui nama perdagangan dan nama ilmiah kayu. Metode yang digunakan yaitu observasi lapangan dan wawancara di toko penjualan kayu. Data yang dicatat berupa jenis kayu, ukuran kayu, asal kayu, dan fungsi penggunaannya seperti lis, papan, reng, kaso, balok, dan tiang. Berikut kita lihat tabel klasifikasi ukuran kayu. Pada tabel ini ditunjukkan klasifikasi ukuran kayu berdasarkan penggunaannya. Kayu dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu lis dan jalusi, papan, reng dan kaso, serta balok dan tiang. Kayu dengan ukuran kecil biasanya digunakan untuk lis dan jalusi, ukuran sedang untuk papan dan reng, sedangkan ukuran besar digunakan sebagai balok dan tiang karena memiliki fungsi menopang struktur bangunan. Kita lihat hasil survei lokasi 1 dan 2. Pada lokasi pertama dan kedua, ditemukan beberapa jenis kayu seperti mahoni, jati putih, johar, kemiri, dan kapok. Kayu mahoni ditemukan pada kategori reng dan kaso dengan ukuran sekitar 5 x 10 cm. Johar dan kemiri digunakan sebagai lis dan jalusi dengan ukuran kecil, sedangkan kapok ditemukan pada ukuran balok dan tiang. Pada lokasi ketiga ditemukan jenis kayu yang lebih beragam. Beberapa kayu yang ditemukan yaitu mahoni, johar, jati putih, kemiri, kapok hutan, kapok lokal, dan taduk. Sebagian besar kayu pada lokasi ini digunakan sebagai reng dan kaso dengan ukuran sekitar 5 x 10 cm. Selain itu, terdapat kayu yang digunakan untuk lis dan jalusi dengan ukuran lebih kecil. Berikut kita lihat hasil survei lokasi 4 dan 5. Lokasinya ini ada di Siana, dan yang kelima itu di Bumok. Pada lokasi keempat dan kelima ditemukan kayu berukuran besar seperti jati dan jati putih. Kayu tersebut digunakan sebagai balok dan tiang. Sebagai contoh ukurannya itu 12 x 25 cm. Yang kedua adalah 12 x 15 cm dan 17 x 17 cm serta 20 x 20 cm. Ukuran yang besar menunjukkan bahwa kayu tersebut digunakan untuk bagian konstruksi utama bangunan karena membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa ukuran kayu sangat mempengaruhi fungsi penggunaannya. Kayu berukuran kecil digunakan untuk papan, reng, dan kaso, sedangkan kayu berukuran besar digunakan sebagai balok yang karena lebih kuat dan mampu menopang bangunan. Dari hasil kegiatan survei pengamatan langsung di lapangan dapat disimpulkan bahwa yang pertama ditemukan berbagai jenis kayu bangunan di 5 lokasi yang berbeda. Yang kedua, jenis kayu yang paling banyak ditemukan yaitu jati, jati putih, mahoni, johar, kemiri, dan kapok. Penggunaannya kayu dibedakan berdasarkan ukuran dan fungsi konstruksi bangunan. Semakin besar ukuran kayu, maka semakin besar juga fungsi kekuatan struktur dalam bangunan.
Ini adalah beberapa dokumentasi dari hasil observasi di lapangan pada 5 lokasi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.